Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang hukum daripada tahlilan yang memang berlaku di masyarakat kita, khususnya Indonesia, karena memang bermadzhab Syafi'iyah, baik dilakukan untuk mendoakan orang tua yang telah meninggal dunia, kerabat, guru, baik dilakukan selama 3 hari, 7 hari, kemudian 40 hari, 100 hari, bahkan sampai 1000 hari. Dan juga dilakukan rutinitas setiap malam Jumat dalam perkumpulan jamiah dan lain sebagainya. Di sini kita akan membahas tentang dalil dan hukum dari tahlilan itu sendiri. Kalau kita ambil asal kata dari tahlilan itu sendiri adalah berasal dari kata hailala yuhaililu tahlilan, yang artinya adalah ucapan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dan di dalam tahlilan ini terdapat komposisi atau isi daripada bacaan-bacaan yang dibacakan di dalam tahlilan itu sendiri, yang sudah menjadi nama satu kegiatan umumnya untuk mendoakan daripada orang-orang yang telah mendahului kita. Dalam tahlilan yang umumnya berlaku di masyarakat itu biasanya diawali dengan pembacaan Ummul Quran suratul Fatihah, kemudian diiringi dengan pembacaan surat Yasin, zikir, tahlil dan tahmid, dan ditutup dengan pembacaan doa. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah itu semua ya dari bacaan tadi, Fatihah, Yasin, zikir, tahlil, tahmid, dan ditutup dengan doa, itu semua merupakan hal yang disyariatkan atau tidak, dan apakah yang dibaca tersebut ini bisa sampai kepada mayit? Ya, jelas bahwa itu semua atau komposisi yang ada dalam tahlilan semua itu adalah bacaan-bacaan yang masyru' atau yang disyariatkan, yang merupakan satu hal yang sangat dianjurkan untuk diamalkan bagi kita, baik di dalam kita keseharian kita dan sebagainya. Nah, di sini ulama menjelaskan tentang hukum-hukum daripada bacaan Al-Qur'an atau zikir, tahlil dan tahmid tersebut, apakah sampai pahalanya kepada mayit. Nah, di sini jelaskan ukhtulifa fi wusuli sawabil qiraah lil mayit wa jumhur salaf wal a'immati salasah alal usul, bahwa ulama memang terjadi perbedaan pendapat di dalam sampainya pahala dari bacaan-bacaan yang dihadiahkan untuk mayit, baik itu dari zikir, tahlil, tahmid maupun bacaan Al-Quran. Namun jumhurul ulama, mayoritas ulama salaf wal a'immati salasah, dan 3 imam madhab ini mengatakan bahwa bacaan-bacaan kalimat thayyibah, zikiran, tahlil dan baca Al-Quran itu semua bisa sampai kepada mayit atas pahala yang dihadiahkan untuk mayit. Nah, kemudian Imam An-Nawawi menegaskan di dalam kitabnya Al-Majmu' li Syarhil Muhadzab, beliau mengatakan wa yustahabbu lizair, wa disunnahkan bagi orang yang berziarah ayyaqra'u minal Qur'an, untuk membaca Al-Quran ma tayassara, dari hal yang dia mampu dibaca Al-Quran. Kemudian wa yad'u lahum akibaha, dan mendoakan kepada ahli kubur yang diziarahinya setelah selesai membaca daripada Al-Quran. Nass alaihi as-Syafi'iyyu wattafaqu alaihi al-ashab, dan ini di nas atau diperkuat oleh Imam Asy-Syafi'i dan ashab Syafi'i atau ulama-ulama pengikut daripada mazhab Syafi'i, yang mengatakan sampainya tentang pahala bacaan Al-Quran ataupun zikir kepada ahlul mayit. Bahkan di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi mengatakan qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i wal ashab dan ulama-ulama Syafi'iyah, yustahabbu ayyaqra'u indahu syai'an minal Qur'an, disunnahkan, dianjurkan untuk membaca Al-Quran di sisi mayit atau sisi kuburan. Qalu, mereka berkata, fa in khatamu Al-Quran kullahu kana hasanan, dan apabila Al-Quran itu dikhatamkan 30 juz, maka itu adalah merupakan satu hal yang
yang baik atau yang bagus. Jelas dari pendapat ini telah jelas bagi kita bahwa bacaan-bacaan yang kita baca di dalam tahlilan, dari bacaan surat Al-Fatihah, bacaan Yasin, zikir, tahlil dan tahmid, dan ditutup dengan doa, itu semua pahalanya bisa sampai kepada mayit. Bahkan pendapat ini diperkuat oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa. Beliau mengatakan wasu'ila an qiraati ahlil mayyit tasilu ilaihi wat tasbihu wat tahmid wat tahlil wat takbiru idza ahdahu ilal mayyit yasilu ilaihi sawabuha amla. Ketika Imam Ibnu Taimiyah ditanya tentang keluarga kerabat daripada ahlul mayit yang membacakan baik itu tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan juga bacaan-bacaan Al-Quran yang semuanya itu dihadiahkan kepada mayit, apakah itu bisa sampai pahalanya kepada mayit atau tidak? Fa'ajaba, maka Imam Ibnu Taimiyah menjawab, yasilu ilal mayit qiraatu ahlihi wa tasbihuhum wa takbiruhum wa sairu dzikrihim lillahi ta'ala ida ahdahu ilal mayyit wa sholaihi ilaihi wallahu a'lam. Ini bahwa beliau mengatakan bacaan-bacaan yang dihadiahkan oleh keluarga mayit kepada mayit itu semua bisa sampai kepada mayit, baik dari tasbihnya, takbirnya, dan zikiran-zikiran yang lainnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dihadiahkan kepada mayit, dan itu semua sampai pahalanya kepada mayit. Majmu' al-Fatawa. Nah, ini dikuatkan oleh pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Bahkan di dalam pembahasan lain beliau mengatakan inna sawabal ibadati al-badaniyah minas shalah wal qiraah wa ghairihima yasilu ilal mayyit kama yasilu ilaihi sawabul ibadati al-maliyah. Bahwa sesungguhnya pahala daripada ibadah fisik atau badaniyah, baik dari sholat, membaca Al-Quran, zikir, tahlil dan sebagainya, ini bisa sampai kepada mayit pahalanya seperti halnya tasilu ilaihi sawabul ibadatil maliyah, seperti halnya sampainya balasan ibadah maliyah seperti sedekah, yang memerdekakan budak bil ijma' dengan kesepakatan para ulama. Wa hadza madhhabu Abi Hanifah, dan ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, wa Ahmad dan Imam Ahmad, wa ghairihima dan selainnya, wa qalu ta'ifatin min ashabi Syafi'i, dan juga pendapat sebagian daripada ashab Syafi'i, wa Malikin, dan pendapat Imam Malik, wa huwa as-shawab, dan ini adalah pendapat yang benar bahwa itu semua pahalanya bisa sampai kepada mayit di adillatin kasiratin, karena dengan dalil-dalil yang banyak, dan karena hafi ghairi hadal maudi, dan yang akan aku sebutkan di dalam kitab yang lainnya. Nah, ini pendapat daripada Imam Ibnu Taimiyah, yang memang kebanyakan orang-orang yang anti dengan tahlilan banyak mengutip tentang pendapat Ibnu Taimiyah, sedangkan Imam Ibnu Taimiyah mengatakan sampainya ya pahala daripada bacaan-bacaan kalimat thayyibah, baik dari Al-Quran, zikir, tahlil dan tahmid, serta ditutup dengan doa, itu semua pahalanya bisa sampai kepada mayit. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Ibnu Umar, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala, bahwa beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, idza mata ahadukum, ketika salah satu dari kalian meninggal, fala tahbisuhu, maka janganlah menunda-nunda, dalam artian segeralah untuk dikuburkan, wa asri'u bihi ila qabrihi, maka segeralah untuk dikuburkan, wal yaqra'u inda ra'sihi Fatihatul Kitab, dan bacakanlah di sisi kepalanya ya dengan Fatihatul Kitab, yaitu suratul Fatihah, wa inda rijlaihi, dan di sisi kedua kakinya, bi khatimati suratil Baqarah, dengan akhir daripada surat Baqarah, fi qabrihi, di kuburannya. Rawahu At-Tabrani fil Kabir, hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani dalam kitab kabirnya. Ini jelas ya penguat-penguat atau dalil-dalil tentang sampainya balasan pahala yang dihadiahkan untuk mayit yang dilakukan oleh keluarganya, kerabatnya, dan lain sebagainya.
Kan dalam hadis yang lain pun dikatakan an Sayyidina Ma'qal ibni Yasar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sayyidina Ma'qal bin Yasar bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yasin qalbul Quran, bahwa surat Yasin itu merupakan inti sari daripada Al-Quran. La yaqra'uha rajulun yuridullaha wa darul akhirah, tidaklah membaca pada surat Yasin seorang laki-laki yang menghendaki keriduan Allah dan akhirat, illa ghafarallahu lahu, kecuali Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Iqra'uha ala mautakum, dan bacakanlah Yasin pada orang meninggal kalian semua. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Nasa'i wa Ahmad wal Hakim wal Baghawi wa Ibnu Abi Syaibah wa Tabarani wal Baihaqi wa Ibnu Hibban. Hadis yang diriwayatkan oleh para perawi hadis tentang dianjurkannya kita untuk membacakan surat Yasin kepada ahlul mayit atau keluarga kita yang telah meninggal dunia. Nah, ini jelas ya tentang kesunahannya dan dianjurkannya kita untuk mendoakan daripada keluarga kita yang meninggal dengan sistem tahlilan yang pernah saya katakan di dalam pembahasan awal, yang mana di dalam pembahasan tersebut Syekh Utsaimin mengatakan ya al-wasail ya ilal masyru'iyah, perantaran atau perantara kepada perkara yang disyariatkan, maka perantara tersebut hukumnya pun akan disyariatkan. Maka tahlilan ini ya dengan komposisi daripada bacaan Fatihah, surat Yasin, zikir, tahlilan, tahmid, itu semua masuk disyariatkan dan pahalanya sampai kepada mayit. Cuma metodenya, nah ini terkadang dalam satu wilayah berbeda-beda. Ini hanya sebagai wasilah ya, yang mana dari wasilah tersebut pahala yang disampaikan kepada mayit, dan itu tentunya akan menjadi masyru' atau disyariatkan secara syariat. Bahkan dalam makalahnya Sayyidina Umar Ibn Khattab mengatakan as-sadaqatu ba'da dafni sawabuha ila salasati ayyam, bahwa sedekah yang diberikan atas nama mayit setelah dikuburkannya mayit, maka balasannya ini sampai dengan 3 hari. Wasadaqatu fi salasati ayyam iya baqa sawabuha ila sab'ati ayyamin, sedangkan sedekah yang diberikan pada hari ketiga ini pahalanya akan tetap sampai dengan hari ke-7. Wasadaqatu yaumas sabi iya baqa sawabuha ila khamsin wa isyrina, sedangkan sedekah yang diberikan pada hari ke-7 ini pahalanya akan tetap sampai dengan hari ke-25. Wa minal khamsi wa isyrina ila arba'ina yauman, dan sedekah yang diberikan pada hari ke-25 ini pahalanya akan tetap sampai dengan hari ke-40. Wa minal arba'ina, dan sedekah yang diberikan dari hari ke-40 ila mi'atin, pahalanya akan tetap sampai dengan hari ke-100. Wa minal mi'ah, dan dari hari ke-100 ila sanatin, sampai dengan 1 tahun. Wa minal sanah, dan dari 1 tahun ila alfi yaumin, sampai dengan 1000 hari. Nah ini redaksi yang menjelaskan tentang metode tahlilan yang berlaku di negara kita khususnya Indonesia yang mayoritas penganut mazhab Syafi'i, dengan mengikuti daripada ucapan yang diucapkan oleh Sayyidina Umar tentang sedekah. Yang tadi saya katakan dalam tahlilan itu, intinya komposisi dari tahlilan tersebut adalah pertama diawali dengan Fatihah umumnya, kemudian dilanjutkan pembacaan Yasin, zikir, tahlil dan tahmid, dan ditutup dengan doa. Dan semua itu pahalanya dihadiahkan untuk mayit. Nah, kemudian untuk makan-makannya, ya itu sedekah. Yang tadi dikatakan oleh Sayyidina Umar, sedekah yang hari pertama ini akan tetap sampai dengan akan mengalir pahalanya sampai dengan hari ketiga. Begitu juga sedekah yang dilakukan hari ketiga akan mengalir sampai hari ke-7, seterusnya sampai dengan hari ke-1000. Nah ini ya bukti tentang penguatan dalil tentang tahlilan itu sendiri. Maka orang-orang yang mengatakan tahlilan tidak ada dalilnya bullshit. Ya, bullshit. Begitu banyak pendapat mazhab ulama yang mengatakan tentang sampainya ya hadiah yang diberikan oleh kerabat, keluarga, sanak famili, baik itu berupa bacaan Al-Quran, zikiran,
tahlilan ataupun sedekah yang itu semuanya pahalanya diberikan kepada mayit itu sampai, dan mayoritas ulama, jumhur ulama bersepakat bahwa pahala daripada yang dihadiah kepada mayit itu semua sampai. Bahkan Imam Ibnu Hajar mengatakan dalam kitabnya, ya, li'anna al-Qur'an asyrafuz zikir, ya, bahwa Al-Qur'an itu adalah paling utamanya zikiran. Ya, wa dzikru yahtamilu bihi barakatul lil makan alladzi yaqau fihi, dan zikiran ini akan mencakup dengan zikiran tersebut barokahnya kepada tempat yang dibacakan zikiran tersebut. Bata ummu, ya, tilkal barokah sukanal makan, maka barokah daripada zikiran tersebut, baik zikiran Al-Quran atau zikiran lainnya, akan meratakan, akan mencakup, akan berpengaruh, berdampak barokahnya kepada seluruh ahli kubur yang dibacakan zikiran tersebut ataupun Al-Quran tersebut. Wa aslu dzalika wad'ul jaridataini fil qabri bina'an ala anna faidatuhuma annahuma madamata ratbataini yusabbihani fatahsulu al-barakah bitasbihima li sahibil qabri. Dalil tentang sampainya zikiran tersebut kepada ahli mayit atau ahli kubur yang dibacakan di kuburan adalah ketika Nabi Muhammad SAW meletakkan 2 tangkai tofan di kuburan, ya, bahwa faidah diletakkannya tangkai tersebut selama 2 tangkai tersebut masih dalam keadaan basah, dia akan selalu bertasbih, ya, dengan tasbihan tersebut akan menghasilkan barokah, yang mana barokahnya itu akan didapati oleh ahlul kubur. Maka fa idza hasalatil barokah bi tasbihil jamadat wa bil qur'ani alladzi wa asyrafu dzikir minal adami alladzi huwa asyraful hayawan aula bi husulil barokah bi qiraatihi wala siyama in kana al-qari rajulan sholihan wallahu a'lam. Maka ketika dengan tasbihan yang ditimbulkan dari hal yang benda mati, ya, dari 2 tangkai yang ditaruh oleh Rasulullah SAW yang bertasbih, ini bisa hasil kebarokahannya, keberkahannya, maka dengan Al-Quran yang merupakan asyrafuz zikir, paling mulianya zikir, paling utamanya zikir yang dilakukan oleh manusia, yang mana manusia ini adalah asyraful hayawan, lebih mulianya hewan, makhluk dibanding benda mati tadi. Ini lebih utama bihusul barokah, dengan hasilnya barokah yang dibaca oleh kita sebagai manusia, bikiratihi la siyama in kan al-qari rajulan sholih, apalagi yang membaca daripada bacaan Al-Quran tersebut atau zikiran tersebut adalah orang yang soleh. Al-Hafidz Ibnu Hajar fil Imta, ini menurut pendapat Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Imtanya. Maka jelas bagi kita bahwa zikir tahlilan ini merupakan satu hal yang dianjurkan dalam syariat agama kita. Maka jangan takut bagi kita yang sudah mengamalkan tahlilan untuk mendoakan orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, guru-guru kita, atas jasa-jasa mereka yang telah diberikan kepada kita, orang tua kita yang telah membesarkan kita, bahkan kita menikmati warisan dari orang tua kita. Maka bukti bakti kita adalah dengan mendoakan orang tua kita, baik dengan menghadiahkan bacaan Al-Quran, zikir, tahmid, dengan mengumpulkan orang, semakin banyak yang berzikir yang dihadiahkan khususkan untuk mayit, semakin banyak pahala yang akan didapatkan oleh ahli mayit tersebut. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.